Selamat malam teman-teman kelas sukses dari YouTube. Malam. Ya, senang banget nih rasanya saya bisa ketemu lagi sama teman-teman semua di acara webinar kita yang ketiga. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya Alifa, tim kelas sukses dari YouTube yang akan membawakan acara pada malam hari ini. Oh iya teman-teman, pastinya udah lama bergabung, udah pernah nih ikut webinar kita yang pertama dan kedua. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru aja bergabung di kelas kita, saya mau ngucapin juga selamat datang dan semoga materi yang akan diajarkan pada malam hari ini dan juga materi yang sudah teman-teman tonton di kelas bisa membantu teman-teman untuk bisa berkembang di YouTube ke depannya. Nah, oke teman-teman, sesi webinar pada malam hari ini kita akan awali dengan pembukaan, kemudian kita akan mendengarkan juga pemaparan materi dari pembicara kita yang luar biasa selama kurang lebih 45 menit. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan nanti sesi tanya-jawab ini akan saya buka 10 menit terakhir di sebelum pemaparan materi itu selesai, teman-teman. Jadi nanti di kolom chat teman-teman bisa list namanya, lalu saya akan panggil sesuai urutan. Dan diharapkan di sini teman-teman sudah menyiapkan poin pertanyaannya secara singkat dan jelas. Dan kalau misalkan di webinar kita kan sebelumnya kan teman-teman banyak banget nih yang antusias untuk bertanya. Jadi malam ini kita akan batasi untuk teman-teman satu orang satu pertanyaan aja supaya teman-teman yang lain juga bisa punya kesempatan yang sama untuk bertanya. Dan jika di akhir acara nanti masih ada waktu, teman-teman bisa tanya lagi untuk yang kedua kalinya seperti itu. Nah, kemudian di akhir sesi acara kita juga akan foto bersama untuk mengabadikan momen webinar kita pada malam hari ini. Nah, oh ya teman-teman, di sini sebelumnya ada beberapa peraturan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, diharapkan teman-teman tidak merekam sesi dan seluruh pemaparan materi kita pada malam hari ini. Karena materi ini semua dilindungi hak cipta dan dilarang keras juga untuk memperjualbelikannya. Nah, yang kedua, karena kita di sini menjunjung rasa tinggi kekeluargaan, jadi diharapkan teman-teman saat berinteraksi, berpendapat, dan saat menyampaikan pertanyaan dapat menjaga sopan dan santun, saling menghargai, dan juga bisa menghindari isu-isu yang sensitif ya teman-teman. Oke, kita next ke acara berikutnya. Nah, pada malam hari ini pembicara kita adalah Mas Ismail Halawa. Yang ini beliau aktif menjadi kontributor di YouTube Indonesia melalui channelnya yang ini Dapur Kreator dengan total subscriber saat ini adalah 237.000. Dan kemudian beliau juga aktif sebagai produk expert level gold di forum komunitas bantuan YouTube. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, secara sekilas produk expert ini adalah orang-orang yang memang ditunjuk langsung oleh Google dan YouTube dan dipercaya untuk membantu mengatasi masalah pengembangan channel bagi teman-teman YouTuber pemula. Nah, oke teman-teman, selanjutnya sebenarnya kita akan langsung mendengarkan pemaparan materi dari Mas Ismail itu sendiri. Cuman saya mohon maaf, sepertinya Mas Ismail ini masih ada acara di luar, jadi kita akan agak sedikit telat untuk sesi pemaparan materinya. Nah, sambil kita menunggu pembicara kita pada malam hari ini, kira-kira teman-teman ada nggak nih yang mau sharing terkait bagaimana sih kira-kira teman-teman itu dalam mencari ide konten? Apakah teman-teman sekarang masih bingung atau udah punya ide konten tapi masih belum maksimal gitu? Karena topik kita pada malam hari ini adalah bagaimana strategi mencari ide konten yang potensial dan juga bisa berkembang ke depannya. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau sharing nggak nih? Kira apa permasalahannya? Mungkin belum ada ya, dan kebetulan ini pembicara kita udah hadir pada malam hari ini, ya ini Mas Ismail Halawa. Selamat malam, Mas Ismail. Oh iya, Oh sorry. iya. Malam Mbak Alifa. Ya. Ya, apa kabarnya nih, Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya, Ya, Mas. tadi sorry agak telat sedikit soalnya agak lama tadi. Iya, nggak apa-apa. Sholat. Iya, nggak apa-apa. Kira-kira kesibukannya lagi apa nih, Mas, saat ini? Saat ini saya sebagai ini aja sih, YouTube sama programming juga sekarang. Oke, baik gitu. Terima kasih Mas Ismail. Langsung aja ya teman-teman, karena Mas Ismail juga sudah datang pada malam hari ini, kita langsung dengarkan sesi pemaparan materi dari pembicara kita yang sangat luar biasa dan spesial pada malam hari ini. Saya persilahkan kepada Mas Ismail Halawa untuk bisa mempresentasikan. Baik, terima kasih kepada Mbak Alifa yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ini ya, presentasi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada
Kang Lutfi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing ke teman-teman semua, para member di kelas sukses dari youtube.com. Semoga nantinya ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, materi webinar kita ini yaitu strategi mencari ide konten yang menarik dan potensial. Oh ya, seperti yang saya lihat di sini ya teman-teman, kayaknya para pesertanya random ya. Dan di sini juga umurnya mungkin berbeda-beda. Tapi di sini biar lebih akrab, saya panggilnya teman-teman aja gitu ya. Nah, untuk timeline acara, di sini kita akan ada opening tadi 10 menit ya, berjalan, dan juga ada nantinya pemaparan materi selama 45 menit, tanya jawab 1 jam, dan akan ada closing 5 menit. Untuk di sesi tanya jawab nanti mungkin jika teman-teman nanti kiranya kurang puas atau di luar kemampuan saya, nanti mungkin kita lanjut boleh via WhatsApp. Oh ya, seperti yang pepatah sering bilang ya, tak kenal maka tak sayang, maka di sini saya coba kenalan dulu. Nama saya Ismail Halawa, saya lahir di Kisaran. Saya konten kreator YouTube sejak tahun 2017 dan saat ini udah ada sekitar 237.000 subscriber. Saya juga di sini seorang pakar produk expert YouTube level gold ya. Dan juga sama dengan Kang Lutfi ya, tapi beliau lebih senior dari saya gitu. Karena beliau udah mulai duluan dari saya. Kalau teman-teman mau tahu ya tentang kontributor di YouTube, itu teman-teman bisa langsung aja ke channel resminya YouTube Creator Indonesia. Teman-teman bisa ketikkan aja nanti di pencarian. Terus teman-teman langsung aja ke channel. Nah, di sini ada beberapa para kontributor resmi Indonesia ya. Nah, jadi teman-teman bisa cek seperti yang umum kita tahu ada Denjisi, Adlina, Kang Lutfi, dan lain-lain, termasuk saya sendiri ada di sini. Oke, dan apa itu produk expert? Jadi produk expert itu yang akan ngejawabin nanti di bantuan YouTube ya. Nah di sini forum ini itu yang jawabin sebenarnya itu ini para apa namanya produk expert. Nah saya di sini tuh levelnya God di sini ya. Nah di sini level God. Nah, jadi sama dengan halnya Kang Lutfi, cuman dia udah senior, jadi ya mungkin ya teman-teman mungkin itu sekilas perkenalan, nanti bisa lanjutnya itu di sesi tanya jawab. Sorry ya teman-teman, ada ini sebenarnya ada suara anak saya di sebelah. Oke, mungkin kita kembali ke slide lagi. Oh ya, di sini saya mau tanya ke teman-teman, ini dengar nggak ya suaranya ya? Kedengaran Mas. Oh, Cuma kedengaran. mungkin share screen belum terlihat ya Mas. Oh iya. Iya. Sorry. Oh, sebentar saya agak ini anak saya dulu. Kedengaran ya suaranya? Ya sebentar ya. Baik Mas. Oke, teman-teman sembari nunggu Mas Ismail nih, kira-kira aku mau nanya nih ke teman-teman, kira-kira teman-teman ada masalah nggak ya di YouTube, atau aku mau nanya nih testimoni dari teman-teman nih selama ikutin webinar pertama. Kan banyak banget nih yang testimoni via grup Telegram bahwa teman-teman tuh banyak yang berhasil mengembangkan channelnya. Nah, kira-kira boleh dong share di sini teman-teman keberhasilan teman-teman. Aku pengen tahu nih kira-kira gimana sih strategi-strategi yang teman-teman gunakan gitu untuk melanjutkan sebuah channel, khususnya waktu teman-teman mengikuti webinar pertama gitu. Karena di setiap webinar tuh aku selalu ngelihat keberhasilan dari teman-teman gitu. Karena kalau misalnya teman-teman tuh selalu berhasil terus, maka aku akan sering mengadakan webinar gitu teman-teman. Jadi nggak cuma materi di kelas saja, aku akan perlengkap dengan webinar, dan tentunya aku akan ngundang-ngundang expert-expert di YouTube. Jadi seperti itu. Mas Ismail udah Mas? Iya. Oke, saya coba share screen dulu ya. Oke, siap. Oke teman-teman, untuk reviewnya mungkin ntar teman-teman bisa cerita di akhir sesi ya. Jadi ini aku kembalikan ke Mas Ismail. Silakan Mas Ismail. Oke. Nah, ini tadi di perkenalan ya, udah nampak ya slide-nya? Iya Mas, sudah Mas. Aman Mas, sudah ya. Oke, nah ini tadi mungkin tadi udah saya jelasin juga. Oh, tapi saya belum tunjukin tadi ya slide-nya ya.
Sorry. Nah, jadi kalau teman-teman itu mau tahu tentang kontributor di YouTube, teman-teman bisa ke channel resminya YouTube Indonesia. Nah, di sini nanti teman-teman langsung aja ke channelnya, dan di sini ada beberapa daftar yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini terus apa itu product expert? Product expert itu yang ngejawabin di forum komunitas bantuan YouTube ini. Nah, itu dia. Dan di sini level saya udah gold sama dengan Kang Lutfi. Ya. Oke, mungkin itu tadi perkenalannya. Kita lanjut ke slide lagi. Nah, sebenarnya di materi utama ini yaitu fokusnya kita gimana sih nentuin ide konten yang bisa menghasilkan cuan tentunya, dan kita akan riset sesuai data yang benar. Jadi nanti akan saya coba praktekin juga ya. Oke, konten yang baik adalah konten yang sesuai dengan minat kita dan bisa menjadi solusi atas permasalahan banyak orang. Maksudnya gini teman-teman, kenapa konten yang baik harus sesuai dengan minat kita? Karena banyak banget kejadian YouTuber itu berhenti ketika memulai YouTube dari yang masih baru, bahkan sampai ada yang udah menghasilkan cuan di YouTube pun mereka berhenti gitu. Karena kenapa? Karena biasanya konten yang mereka buat itu nggak sesuai dengan minat mereka, atau bahkan nggak mereka kuasai gitu. Dan akhirnya kita mulai bosen, atau kita mulai nggak ada ide lagi nih buat produksi, karena sebenarnya konten yang kita buat itu ternyata bukan passion kita gitu. Nah, sedangkan kalau kita itu minat, maka kita ngejalaninya itu enjoy, dan cenderung itu akan bertahan lama dan berhasil. Karena kayak kelihatannya memang membangun YouTube ini gampang susah gitu. Tapi ternyata butuh konsisten dan sesuai apa yang kita minati gitu, supaya itu nanti jadi berjalan dan bertahan lama gitu. Terus kalau bisa menjadi solusi atas permasalahan banyak orang. Pertama, kita dapat pahala karena udah bantuin orang dengan konten kita, misalnya konten tutorial atau konten hiburan. Terus ketika orang itu nanti merasa bermanfaat, mereka akan subscribe, dan konten kita akan selalu ramai karena dibutuhkan oleh banyak orang gitu. Dan pada akhirnya kita akan menghasilkan cuan dari view itu. Kalau kita ngejalaninya enjoy, kontennya bermanfaat dan juga dapat cuan, jadinya paket komplit gitu. Nanti juga ini ya akan praktekin untuk riset ide kontennya. Oke, next. Nah, di sini ada 4 tool yang bisa kita gunakan untuk mencari atau meriset kata kunci yang akan kita jadikan di kunci utama kita nanti. Untuk yang TabBuddy dan vidIQ ini, itu nanti untuk sebagai mencari persaingan antara konten itu, tingkatnya rendah atau tinggi gitu, supaya ada kemungkinan video kita itu juga akan banyak ditonton gitu. Oke. Next. Nah, yang pertama ada Google Trends. Nanti jadi kita pakai Google Trends. Terus ini tuh kita gunakan untuk mencari kata kunci utama yang dicari penonton sepanjang tahun. Jangan sampai kayak misalnya kita ini asal aja gitu ya buat kata kuncinya, terus ternyata itu hanya dibutuhkan momen-momen tertentu aja, misalnya kayak momen tahunan atau gimana. Tapi kalau bisa kata kunci ini tuh dipakai sepanjang tahun gitu, sehingga walaupun nanti video kita mungkin di bulan pertama atau bulan kedua itu nanti baru ditemukan penonton, tapi setidaknya dia ada terus gitu, jadi dicari terus gitu ide kontennya. Oke. Nah, nanti yang kedua tool yang akan kita gunakan yaitu aplikasi YouTube itu sendiri, karena ini tuh digunakan untuk mencari nantinya itu penggabungan kata, misalnya kayak judul itu kan ada penggabungan kata kunci. Nah, itu kita ambil dari pencarian YouTube supaya benar-benar sesuai dengan data yang dicari penonton. Nah, selanjutnya ada vidIQ dan TabBuddy. Nah, ini tuh tool analisis YouTube yang dapat membantu untuk melihat kata kunci yang kita gunakan berpotensi mendatangkan views atau tidak. Nah, ini juga sebagai perbandingan nanti persaingan antara konten kita dengan yang lain. Oke. Mungkin sebelum ke slide selanjutnya, di sini saya mau coba praktekin aja nih ke teman-teman langsung. Karena kalaupun kita banyak materi, kalau nggak langsung praktek itu biasanya juga kita nantinya bingung gitu.
Oke. Nah, kebetulan di sini saya ingin praktekinnya menggunakan handphone ya. Kalau teman-teman ada handphone langsung ikut aja praktek, atau kalau misalnya enggak ya teman-teman bisa ini aja, pantengin aja. Untuk tutorial versi laptopnya sendiri itu Kang Lutfi udah buat di kelasnya, teman-teman bisa lihat di situ. Nah, oke, di sini saya coba setting dulu ya teman-teman. Oke, ini tuh lebih ke meriset misalnya ya teman-teman itu belum ada passion atau kata kunci yang ingin dibuat gitu. Kalau udah ada sih ya gampang aja sih, nanti itu tinggal ke strateginya aja. Tapi ini yang lebih kita ingin mencari kata kunci yang berpotensi untuk cuan gitu ya, untuk dipakai sepanjang tahun. Oke. Oke, yang pertama di sini kita ke browser dulu, kita ingin ke Google Trends. Teman-teman bisa ketik aja Google Trends. Teman-teman kalau ada yang mungkin pakai handphone lebih ya, bisa langsung aja ikut. Tapi kalau enggak, nanti mungkin ini kan direkam ya. Oke, di sini kita, ini setelan desktop ya, jadi kecil. Nah, ini, yang paling atas ini ada Google Trends, kita klik aja. Nah, di sini kita bisa ketikkan kata kuncinya. Jadi, misalnya gini, kan kalau kita ingin membuat suatu channel itu, kita itu harus punya kata kunci utama gitu. Nah, misalnya tentang apa? Tentang game, mancing, tutorial makan, beauty, dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau bisa sih nantinya itu kita pilih dulu sesuai yang kemampuan kita tadi, supaya kita nanti enjoy sampai bisa bertahan lama gitu, sampai kita bisa berhasil. Dan sampai nanti kita buat tentang masakan, tahunya sendiri kita nggak bisa masak gitu kan. Jadinya kita malah ngejalaninya juga nggak enjoy gitu. Oke, di sini aku contohkan aja misalnya tentang tutorial masak-masak ya. Oke, biasanya kata kunci utama itu kita coba ketikkan aja di sini resep makanan. Nah, terus di sininya kita klik negara Indonesia, terus di sini kita pilih yang penelusurannya itu melalui YouTube aja biar lebih detail datanya. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Di minat seiring waktu selama 12 bulan terakhir, dan kita bisa lihat dan konten ini dicari terus selama sepanjang tahun. Oke, resep makanan kita catat satu, terus kita coba bandingkan lagi nih. Misalnya di tutorial makan-makan itu ada apa lagi ya? Misalnya resep masakan gitu, misalnya ini. Ini kita akan cari yang mana yang lebih baik gitu. Oke, kita bisa lihat. Nah, oh ternyata resep masakan ini di atas grafiknya di atas resep makanan, kita bisa lihat yang warna merah ya. Nah, oh sama-sama dicari sepanjang tahun, tetapi dia lebih tinggi gitu. Oke, kita coba bandingkan lagi deh sama yang lain, misalnya tutorial makanan gitu kan, dia masih bagian dari makanan. Nah, kita bisa lihat yang warna kuning. Terus kita lihat, nah dicari juga sepanjang tahun ada grafiknya, tetapi lebih rendah lagi. Nah, di antara ini kita bisa simpulkan berarti yang merah resep makanan itu lebih tinggi gitu presentasi pencariannya. Nah, jadi supaya nanti ketika kita buat konten ini, oh ternyata ini tuh dicari sepanjang tahun. Nah, ini tuh kita jadiin sebagai kata kunci utama. Oke, kita udah siap di Google Trends-nya. Google Trend, selanjutnya kita ke aplikasi YouTube tadi untuk kira-kira nanti judulnya apa sih, tentang apa sih idenya gitu. Udah tahu kita kata kunci utamanya itu tentang makanan ini tadi, resep masakan tadi ya. Resep masakan ya, betul, kita catat dulu di sini sebagai kata kunci utama. Oke, ini jadi kata kunci utama. Selanjutnya kita gunakan YouTube sebagai pencari kira-kira judul apa gitu. Oh, tapi sebaiknya kita jadikan mode samaran. Ini bahasa Inggris ya. Sebenarnya mode samaran supaya datanya itu betul-betul yang akurat, bukan karena dari histori kita. Oke, kita coba ke pencarian. Nah, sekarang kita resep makanan, kita ketik di awal karena kita ingin pakai resep makanan sebagai kata kunci utama. Nah,
kita bisa lihat ya, sebelum kita ketik selanjutnya itu sebenarnya udah ada rekomendasi.